Halo, selamat siang. Nama saya Ardra Kasata dan kali ini saya mau menjelaskan mengenai salah satu topik perkuliahan pengantar ilmu politik yaitu mengenai teori-teori politik dari buku Political Science oleh Roskin. Nah, saya akan menjelaskan 3 poin penting dari topik perkuliahan ini diantaranya mengenai teori politik menurut Niccolo Machiavelli, teori politik menurut Thomas Hobbes, dan terakhir adalah teori politik menurut Karl Marx. Nah, jadi tidak perlu lama-lama lagi, saya akan menjelaskan sekarang mengenai teori-teori politik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh politik tersebut. Jadi yang pertama adalah menurut Niccolo Machiavelli. Nah, menurut Niccolo Machiavelli, teori politik yang dia kemukakan adalah jadi seorang pemimpin itu harus bisa seganas seperti seekor singa dan juga cerdik atau licik seperti seekor rubah gitu. Nah, Machiavelli juga berpikir bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa menggabungkan etika moral atau yang moral pribadi gitu dengan etika politik karena kan pasti akan jatuh kekuasaannya karena dalam politik itu adalah sebuah bisa dibilang panggung di mana ya panggung konflik di mana panggung konflik di mana aktor-aktor politik akan tidak segan-segan menggunakan segala metode apapun untuk melakukan kekuasaan tersebut dengan tujuan memenuhi self interestnya atau ya kepentingannya sendiri-sendiri kepentingannya sendiri gitu. Nah, itu kenapa kalau Niccolo Machiavelli dia berpikir kalau seorang pemimpin itu ya harus bisa ganas dan juga licik gitu seperti seekor rubah karena ya memang harus seperti itu untuk bertahan hidup. Dan itu adalah sebuah teori realis yang menurut yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli dan dia ini disebut sebagai lion and fox ya. Sekali lagi di mana seorang pemimpin itu harus ganas dan seperti singa dan juga licik seperti rubah jadi ya untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau ganas itu bisa dibilang ibaratnya adalah untuk menakuti musuh politiknya gitu supaya apa tidak berani untuk mengambil kesempatannya dan juga licik seperti rubah supaya kalau misalkan ada kesempatan politik ini yang bisa memenuhi self interestnya itu pasti harus langsung dengan cepat ngambil kesempatan itu dan ya mempertahankan kekuasaannya tersebut seperti itu. Itu yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli. Nah, poin yang kedua yang saya mau jelaskan adalah teori politik menurut Thomas Hobbes. Jadi yang berdasarkan buku Ruskin ini, teori politik itu termasuk the contractualist gitu, contractualist. Nah, jadi atau kontrak gitu atau sebuah kontrak lah kita. Jadi kalau menurut the contractualist ini itu sebuah kehidupan sosial di mana kehidupan sosial bermasyarakat itu bagaikan menandatangani sebuah kontrak karena adanya situasi tertentu dan ya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi ya contohnya adalah ya uh, dari ini sebenarnya sangat berhubungan dengan yang dikemukakan oleh Thomas. Jadi kalau menurut dia itu kalau uh, manusia sebelum adanya kehidupan untuk bermasyarakat atau civil society gitu. Nah, itu mereka kedepannya adalah saling mencurigai satu sama lain dan tidak ada yang benar-benar merasa aman dari ancaman manusia lain. Nah, dari ancaman manusia lain sehingga ya pada akhirnya beberapa manusia akhirnya berpikir kenapa tidak bergabung saja, saling berkumpul dan akhirnya membentuk sebuah ya faction gitu. Jadi satu faction ya untuk menjadi ancaman dari manusia lain dan juga ya untuk memenuhi kebutuhannya yang kebutuhan mendasar manusia gitu seperti itu. Jadi ya uh, kehidupan bermasyarakat itu kayak apa masyarakat itu menandakan sebuah kontrak ya saya bergabung dengan masyarakat ini ya untuk memenuhi kebutuhan saya tapi juga ya uh, untuk menghindari ancaman dari manusia lain seperti itu. Nah, poin yang terakhir yang saya mau jelaskan adalah teori politik menurut Karl Marx. Nah, jadi menurut Karl Marx itu di mana segala peristiwa politik atau bukan ataupun sejarah itu pasti ada penyebabnya, pasti ada yang menggerakkan sebuah peristiwa tersebut dan dia akhirnya mengkategorikannya menjadi 3 poin yang bisa menggerakkan uh, politik ataupun sejarah. Jadi yang pertama adalah ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena ekonomi dan politik itu juga saling berkaitan gitu. Nah, di mana kalau ekonomi itu kan di eranya dia itu bahwa kapitalisme itu mulai marak lah gitu. Karena mulai marak dan dia melihat ya memperhatikan kalau kapitalisme itu adanya tindakan ketidakadilan terhadap kaum proletariat atau kaum buruh gitu. Nah, jadi kenapa? Karena kan kalau ekonomi dalam bentuk kapitalisme itu adalah surplus value gitu, surplus profit. Jadi surplus itu adalah sebuah uh, cara di mana untuk pengeluarnya itu sedikit, tapi gimana pun caranya adalah pendapatannya itu banyak gitu. Jadi ya dengan cara ini adalah salah satunya adalah ya adanya ketidakadilan terhadap kaum proletariat ya apa gaji mereka itu tidak rata gitu, tidak adil, tidak seimbang gitu dengan apa yang
mereka kerjakan ya. Pada akhirnya ya, tapi sih ya itu akibatnya adalah kalau kaum proletar itu tidak makmur gitu. Tapi kalau untuk ya kelas sosial, sorry, untuk kelas atas yang apa memiliki itu ya memiliki yang menerapkan sistem tersebut ya adalah mendapatkan keuntungan sebaik-baik mungkin, dan dia Marx berpikir kalau ini sangat tidak adil, dan dia berharap dan bahkan menginginkan kaum proletar itu bisa bersatu dan melawan sistem ini, karena ya Marx juga menentang keras gitu. Nah, terus juga ada poin kelas sosial di mana kalau Marx itu kehidupan sosial masyarakat dikendalikan oleh kelas atas, dan mereka menggunakan metode apapun untuk mendapatkan keuntungan sebaik mungkin, dan ini bisa mengakibatkan ketidakadilan sehingga Marx menginginkan kaum proletar untuk bersatu dan melawannya gitu. Jadi ya perubahan ekonomi ya karena adanya kesenjangan sosial, dan dia bahkan mengeluarkan adanya Komunis Manifesto, itu sebuah ya manifesto sebuah jadi dia berpikir kalau untuk mengatasi hal-hal seperti kesenjangan sosial ini itu adalah ini solusinya gitu, Komunis Manifesto, dan ya Komunis Manifesto untuk ya memecahkan masalah ini gitu. Nah, itu terakhir adalah sejarah juga, yang poin terakhir adalah sejarah. Nah, di mana menurut Marx itu bahwa kapitalisme jika ditaruh sebagai ideologi maka ada kemungkinan bisa runtuh, tetapi bisa runtuh gitu. Tapi kapitalisme ini nyata lebih ke sistem politik gitu. Nah, memang sistem ini itu sebenarnya cukup fleksibel dan mudah adaptasi dalam perkembangan zaman, sehingga teori Marx ya di mana dia pikir kapitalisme itu sebagai ideologi pasti karena itu nyata ya dianggap clear gitu. Nyata kapitalisme saatnya berbeda-beda bentuknya, dan ya kalau sebagai sistem ya mudah adaptasi gitu. Nah, seperti itu. Sekian dari saya mengenai 3 poin mengenai teori politik. Sekian dari saya, terima kasih.